Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang saya banggakan, yang saya hormati kepada seluruh jamaah kaum muslimin, muslimat dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada musim pandemi ini nikmat sehat adalah nikmat yang paling utama. Marilah kita bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yaitu tersiarnya agama Islam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, patut kiranya sebagai seorang muslim yang baik kita harus senantiasa taat kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul adalah orang yang paling mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang membawakan misi dakwah, yang membawakan misi tauhid untuk menyelamatkan manusia dari zaman-zaman, dari sesuatu yang merugikannya. Pada zaman dahulu, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah, pada saat itu masyarakatnya masih sangat jahiliyah, masih sangat kental dengan tradisi-tradisi nenek moyang yang mengandung kemusyrikan. Masyarakatnya masih menyembah berhala, masih berperang, masih suka minum-minuman, suka saling serang antar suku, antar golongan dan lain sebagainya. Ada 3 berhala yang dulu ketika dijadikan sembahan yang agung pada saat masyarakat Arab jahiliyah, yaitu yang pertama adalah berhala Lata, yang kedua adalah Uzza, yang ketiga adalah Mana. Ketiga berhala ini adalah yang diagung-agungkan, disembah setiap hari. Ada sebuah cerita yang dimana ketika Rasulullah melihat Sayyidina Umar bin Khattab menangis, pada saat itu menangis. Apa yang ditangiskan? Beliau ketika menanyakan Umar bin Khattab, "Ya sahabatku Umar bin Khattab, kenapa kamu menangis?" "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Ketika itu saya masih kental dengan jahiliyah. Budaya saya masih jahiliyah pada saat itu. Ketika itu saya membuat berhala yang terbuat dari gandum. Saya buat sendiri dari gandum. Berhala itu saya bentuk. Saya bentuk yang bagus. Dan pada saat itu saya sembah. Disembah. Tapi ketika musim paceklik, musim di mana semua orang kelaparan, maka saya makan gandum dari berhala itu. Gandum, ya, gandum tadi dibentuk berhala, kemudian dimakan oleh Umar. Tangannya diambil, kepalanya diambil, dimakan gandum itu. Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Kok sampai saya seperti itu? Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, saya dengan sengaja mengubur anak perempuan saya yang masih balita pada saat itu, karena saya malu memiliki anak perempuan. Karena pada saat itu tradisi Arab Jahiliyah adalah umat tradisi Arab Jahiliyah itu malu ketika mempunyai anak perempuan, karena tidak bisa dibuat untuk berjudi, karena tidak bisa dibuat untuk berperang dan lain sebagainya. Maka menangislah. Rasulullah juga menangis pada saat itu mendengar, alhamdulillah kita masih diberikan
rahmat, yaitu kita masih memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah yang membawakan misi dakwah, itu kita bersyukur. Kita bersyukur. Andai saja kita tidak mengetahui Rasulullah, apa yang terjadi pada diri kita? Dakholan nar, kita akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai umat muslim yang baik, kita cinta kepada Rasul kita. Kita cinta kepada sunnah-sunnah Rasul kita. Maka dari itu, mari kita melaksanakan sunnah-sunnah atau anjuran-anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu, cara makan, berjalan, sholat dan sebagainya, insya Allah akan memberi kemanfaatan untuk kita dan memberi keselamatan untuk kita. Sekian, terima kasih. Semoga tausiah ini bermanfaat untuk kita semua, terutama pada jamaah kaum muslimin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.